Swastiastu, Om Awigenam Astu, Namo Sidam. Para saudara, umat Hindu dimanapun berada, pada kesempatan yang baik ini, pada pagi hari yang penuh akan keindahan ini, saya sedikit akan berbagi sebuah cerita kepada seluruh umat Hindu dimanapun berada. Begitu pula, pada kesempatan yang baik ini, saya berharap semoga kita semua selalu diberikan anugerah yang berlimpah, sehingga kita diberikan perlindungan atas apa yang telah terjadi pada kehidupan saat ini. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan berbagi sedikit cerita, bisa dikatakan Dharma Wacana. Pada kesempatan yang baik ini, saya berbagi dengan seluruh para sahabat, para saudara di media sosial, agar mampu memaknai segala sesuatu yang terjadi di kehidupan kita saat ini. Saya akan mengambil 3 topik dalam pagi hari ini. Yang pertama adalah dalam memaknai terjadinya sebuah virus wabah COVID-19 ini. Apa makna yang tersirat di dalam semua musibah yang terjadi di dunia ini? Itu adalah topik yang pertama. Yang kedua adalah topik tentang yatnya. Dan yang ketiga adalah topik mengenai tentang masalah kehidupan yang kita alami di kehidupan sehari-hari. Yang pertama mengenai tentang virus COVID-19 dengan cara kita memaknai yang terjadi di alam kita saat ini. Saya mengajak seluruh umat berbahagia. Saya mengajak seluruh rekan dimanapun berada. Saya mengajak seluruh sahabat media sosial untuk sedikit saja, hari ini saja, detik ini saja, dan jam ini saja, luangkanlah waktu kita untuk sedikit merenungkan apa yang telah terjadi di kehidupan kita saat ini. Kita melihat saat ini banyak sekali kematian yang telah merajalela. Banyak wabah penyakit di mana-mana yang terus merajalela, membuat seluruh umat manusia menjadi ketakutan, menjadi resah. Apa yang menyebabkannya? Apakah kalian tahu apa penyebab dari virus corona itu sendiri? Ketika kita maknai dalam kajian agama, dalam kajian spiritual kita, apakah kita menyadari atau belum? Sahabat yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini, saya akan sedikit berbagi dan sedikit memberikan saran dan juga memaknai apa yang telah terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adalah yang sedang marak saat ini adalah wabah virus corona ini. Sejatinya, ketika kita memaknai virus ini terjadi, tiada lain adalah terjadi karena Tuhan. Coba kita bayangkan, begitu dahsyatnya, begitu besarnya virus ini, begitu hebatnya virus ini, sampai membunuh ribuan bahkan jutaan jiwa di seluruh dunia. Amerika adalah negara yang sangat pintar, negara yang sangat luar biasa, negara yang kaya akan harta, kaya akan kekayaan alam, dan kaya akan militernya, kekuatannya, dan segala macam. Namun apa yang terjadi? Ia tidak mampu untuk menanggulangi, bahkan untuk meredam yang namanya virus ini. Seluruh negara yang hebat-hebat, seluruh negara yang penuh akan memiliki sebuah kekayaan, tidak ada yang mampu, tidak ada yang bisa untuk mengendalikan gejala alam yang diciptakan oleh Tuhan. Kenapa Tuhan menciptakan ini? Kenapa Tuhan menciptakan kesedihan kepada kita? Kenapa Tuhan menciptakan mati di dunia ini? Kenapa Tuhan membuat umat manusia menjadi menderita? Ketahuilah, Tuhan tidak marah kepada kita. Tuhan tidak benci kepada kita. Tuhan tidak memiliki rasa dendam kepada kita. Namun, ketahuilah, wahai saudara, bahwa sejatinya Tuhan saat ini diibaratkan
sebagai Tuhan yang sedang membersihkan alamnya, membersihkan bumi ini dari segala kekotoran, dari segala amarah, iri hati, dengki, cacian, pembunuhan, fitnah yang begitu berkepanjangan. Inilah sekarang saatnya di zaman Kaliuga ini, di zaman yang penuh akan cobaan ini, disinilah Tuhan menurunkan tangannya, memberikan kita sebuah kesadaran kehidupan bahwa sejatinya tiada lain, bahwa di dunia ini bahkan dimanapun Tuhan adalah segalanya. Coba kita bayangkan, sebelum adanya virus COVID-19 ini yang membunuh jutaan bahkan ribuan juta jiwa, banyak pembunuhan terjadi di mana-mana, banyak pemerkosaan terjadi di mana-mana, banyak cacian, banyak iri dengki, banyak permusuhan, banyak perselisihan di antar saudara. Bahkan jangankan di saudara yang jauh, saudara sedarah pun banyak terjadi permusuhan, bahkan pembunuhan. Kita ibaratnya seperti binatang. Ingat, mari kita merenung. Dahulu, di saat kita menjadi seorang anak yang tidak mengetahui apa-apa, kita rukun dengan saudara kita, kita bermain dengan saudara kita, kita berbagi kasih dengan saudara kita. Namun kini apa yang terjadi? Setelah kita dewasa, kita mulai tahu mana baik dan mana yang benar. Setelah itu, kita diberikan pendidikan oleh orang tua kita. Namun setelah kita pintar, kita iri dengan saudara kita. Lalu kita ingin menyakiti saudara kita, bahkan ingin membunuh saudara kita sendiri. Apakah itu sifat manusia? Tidak. Itulah sifat hewan yang ada pada diri manusia. Inilah penyebabnya Tuhan mulai marah. Tuhan bosan. Tuhan menginginkan dunia ini kembali bersemi kembali, bersih kembali. Tuhan menginginkan dunia ini menjadi suci kembali. Tuhan menginginkan membersihkan kekotoran yang ada pada dunia ini. Oleh karena itulah, dengan cara inilah Tuhan membersihkan bumi ini dengan membunuh berjuta-juta jiwa. Karena apa? Karena terlalu banyak manusia yang ada di dunia ini yang membuat dunia ini hancur. Ketahuilah, semakin pintar orang, semakin pintar manusia di zaman Kaliuga ini, maka kepintarannya tidak ia gunakan untuk kebaikan diri sendiri, bahkan kebaikan orang lain. Namun, sejatinya kepintarannya membunuh teman-temannya, menghancurkan dunianya untuk membodohi orang-orang bodoh yang ada di sekelilingnya. Itulah yang terjadi realita daripada kehidupan saat ini. Itu makna yang pertama. Yang kedua, dunia ini mulai hancur. Dunia ini mulai tidak nyaman lagi seperti dahulu kala. Banyak yang terjadi di dunia ini. Banyak wabah yang terjadi di dunia ini. Banyak virus yang terjadi di dunia ini. Dan apa yang dapat kita lakukan? Apakah kita menyalahkan Tuhan? Apakah kita menyalahkan saudara kita? Sejatinya ketahuilah bahwa yang salah itu adalah diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita selalu menyalahkan Tuhan di setiap apapun yang terjadi di dunia ini. Bahkan apapun yang terjadi pada diri kita. Dan pada sejatinya, diri kitalah yang salah. Karena apa? Dunia ini hancur. Banjir di mana-mana. Apa yang menyebabkan? Karena seluas-luasnya hutan yang ada di negara ini sudah kita tebang. Semua pepohonan yang rindang sudah kita tebang. Semua penyerapan air yang ada sudah kita bangun, sudah kita cor dengan beton-beton yang begitu besar. Lalu apa yang terjadi? Apa dampak yang kita alami dalam kehidupan ini? Pastinya kita mengalami banjir di mana-mana.
Apakah kita terus menyalahkan Tuhan? Tuhan tidak salah, hanya saja kita yang salah. Berlebihan melakukan sesuatu di dunia ini. Karena apa? Karena sejatinya Tuhan itu sudah bosan. Tuhan itu sudah lelah. Kenapa Tuhan bosan dan lelah? Itu semua tiada lain adalah bosan dengan tingkah kita. Bosan dengan perilaku manusia yang selalu suka menyalahkan tetapi tidak mau disalahkan. Pintar menilai orang lain tetapi bodoh dalam menilai dirinya sendiri. Itulah sifat manusia yang Tuhan benci dari kita. Maka di sanalah Tuhan mulai memperlihatkan segala kekuatannya, memperlihatkan keagungannya. Dengan cara apa? Dengan cara membersihkan noda, dengan cara membersihkan segala kekotoran yang ada di dunia ini, dengan cara membuat dan menciptakan wabah virus yang begitu besar dan merenggut korban jiwa, bahkan ribuan dan berjuta-juta jiwa. Itu adalah makna yang dapat saya berikan kepada umat sedharma dimanapun berada pada pagi hari ini. Yang kedua, saya akan mengambil topik adalah yatnya. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal adanya yatnya. Apakah kita sudah memahami yatnya itu sendiri? Apakah kita sudah mengetahui apa itu arti yatnya? Baik, saya akan jelaskan sedikit rincian yang dimaksud dengan yatnya itu sendiri. Yatnya itu adalah sebuah pengorbanan suci yang didasari oleh rasa tulus ikhlas di dalam diri kita. Namun sejatinya, kata yatnya yang berartikan tulus ikhlas di dalam diri, sejatinya ketika kita mengatakan realita daripada kehidupan kita sehari-hari, banyak orang melakukan yatnya bukan untuk ketulus ikhlasan, melainkan untuk memperlihatkan dirinya bahwa dirinya mampu melakukan yatnya. Ego melakukan yatnya yang kecil sehingga dia berusaha bergebu-gebu untuk membuat yatnya yang begitu besar. Namun sejatinya di dalam hatinya banyak iri dengki dan banyak kesombongan di dalam jiwanya yang menyebabkan segala keagungan daripada yatnya yang telah ia lakukan tidak berhasil di mata Tuhan. Ketika kita beryatnya, hendaknya kita selalu mengutamakan kesederhanaan. Karena di dalam yatnya yang sudah diatur oleh agama, tidak ada yatnya yang besar. Tetapi yatnya itu sejatinya sederhana, mempergunakan segala sesuatu yang ada di dunia ini, yang ada di bumi ini. Baik itu tumbuh-tumbuhan, baik itu buah, dan baik itu yang berada hidup di dunia ini, baik yang disebut dengan hewan. Namun kenapa kita selalu memperdebatkan masalah yatnya? Banyak orang yang gila, bahkan banyak orang yang sampai sakit karena memikirkan yatnya. Ketika orang itu beryatnya, ia merasa tertekan. Karena apa? Karena menghabiskan berjuta-juta uang, berjuta-juta hartanya. Itu yang membuat banyak orang menjadi gelisah ketika ia mendengar kata yatnya. Karena yang identik saat ini di zaman Kaliuga tentang yatnya adalah yatnya itu memberatkan dirinya sendiri, padahal itu adalah salah. Sejatinya agama Hindu adalah agama yang sangat simpel dan fleksibel. Apa yang mampu membuat saya mengatakan hal demikian? Karena saya yakin dan saya sering melakukan yatnya. Prinsip saya beryatnya adalah yang pertama, ketika ada odalan di tempat suci, ketika kita tidak mampu, ketika kita tidak memiliki sebuah uang untuk membuat sebuah upacara pengodalan yang begitu besar, yang memakan jutaan-jutaan uang, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah menghaturkan yatnya yang kecil seperti pejati. Saya aturkan pejati ke tempat suci yang pada saat itu adalah hari odalan.
Saya mengaturkan pejadi di sana, saya memohon kepada Tuhan untuk memaafkan segala kesalahan yang telah saya lakukan. Bahwa saya tidak mampu untuk melakukan yatnya yang besar, melainkan inilah yang saya mampu saat ini, untuk memperingati sebuah odalan atau yatnya. Tetapi dasar hati saya tulus dan ikhlas, tanpa adanya pamrih dan tanpa adanya paksaan. Sejatinya, yatnya itu sendiri dapat dibagi menjadi 5 yang disebut dengan pancayatnya. Dan dalam pancayatnya ini dibagi lagi setiap yatnya itu sendiri, dibagi menjadi nista, madya, dan utama. Nista, madya, dan utama dibagi lagi. Ada nistaning nista, nistaning madya, dan nistaning utama. Ada juga madyaning nista, madyaning madya, dan madyaning utama. Dan ada lagi utamaning nista, utamaning madya, dan utamaning utama. Ketika kita melakukan yatnya yang begitu besar yang kita sebut dengan utamaning utama, tetapi hati kita masih ternodai dengan iri dengki, mengharapkan imbalan, mengharapkan ketika kita beriatnya orang lain yang melihat kita dalam beriatnya agar terkesan, sama saja yatnya utama kita yang kita lakukan di mata Tuhan akan dianggap nistaning nista yang tidak ada manfaat dan tidak ada gunanya. Namun sebaliknya, ketika kita melakukan yatnya yang rendah, ketika kita melakukan yatnya yang sederhana, yang simpel, yang praktis, yang fleksibel, namun hati kita didasari oleh hati yang suci, tulus, ikhlas, tanpa pamrih, maka di mata Tuhan yatnya itulah yang sangat utama. Maka disebut dalam agama, maka yatnya itu adalah utamaning utama. Itu yang perlu kita maknai dan itu yang perlu kita ingat dalam beriatnya. Tuhan tidak pernah meminta kepada umatnya, Tuhan tidak pernah marah kepada umatnya, tetapi umatnya lah yang berlagak seperti Tuhan, yang menganggap Tuhan, yang selalu memponis Tuhan marah kepada dirinya. Banyak sahabat, banyak saudara-saudara di sekeliling kita yang mengatakan seperti ini. Saya tidak boleh memakan daging babi, saya tidak boleh memakan daging sapi. Siapa yang tidak memperbolehkan? Tuhannya, katanya. Yang diiring-iringkan, katanya. Yang tidak memberikan, ia memakan daging babi. Sejatinya ketahuilah, itu adalah omongan yang palsu. Tuhan mana yang melarang? Apa bukti Tuhan melarang? Tuhan tidak pernah melarang, tapi Tuhan memberikan anjuran kebaikan kepada setiap manusia demi kebaikannya sendiri. Kenapa setiap orang ngiring tidak boleh memakan daging babi? Kalau kita maknai dalam ilmu kesehatan, kalau kita terlalu banyak memakan daging babi akan menimbulkan kolesterol, asam urat, dan segala macam. Karena itu mengandung lemak yang berlebihan, mengandung kolesterol yang berlebihan. Oleh karena itulah banyak orang ngiring yang tidak mau memakan daging babi supaya dia hidup lebih lama lagi. Bukan karena Tuhan, bukan karena Tuhan melarang, tidak. Jika Tuhan melarang, kenapa di setiap yatnya bahkan ada yang namanya dewa yatnya dan ada manusia yatnya menggunakan babi guling? Kalau memang itu tidak boleh, maka itu tidak akan dipergunakan dalam yatnya. Itu logikanya. Maka disinilah kita menggunakan jenana kita, kepintaran kita untuk memaknai segala sesuatu. Janganlah kita sedikit-sedikitnya apa yang terjadi di dunia ini, apa yang kita rasakan, kita hubungkan dengan Tuhan. Inilah yang membuat Tuhan marah, inilah yang membuat Tuhan bosan, sehingga Tuhan mengutuk kita semua dan memberikan musibah kepada kita semua. Agar kita apa? Agar kita ingat, agar kita sadar, agar kita mulai mengingat kesalahan kita, agar kita sadar dengan apa yang kita lakukan, agar kita sadar apa yang kita pikirkan, agar kita sadar apa yang kita ucapkan, sehingga dharma yang ada di dalam diri kita, sehingga dharma kebaikan yang ada pada jiwa kita, agar kita pergunakan di setiap napas langkah kaki kita menuju kehidupan yang lebih baik. Itulah yang ingin Tuhan inginkan kepada setiap manusia dimanapun berada. Dan sekarang banyak manusia di antara kita
yang mengagungkan dirinya bahwa akulah yang berkuasa, akulah yang paling pintar, akulah yang paling aku di dunia ini, tidak ada selain diriku. Padahal itu adalah ciri-ciri orang yang terendah di mata Tuhan. Namun sebaliknya, ketika ada orang yang merendah di hadapanmu, ketika ada yang menganggap dirinya bodoh di hadapanmu, bahwa ketahuilah bahwa Tuhan menganggap orang itu adalah orang yang pintar, bijaksana, dan memiliki wiweka dan dharma yang mulia. Inilah yang harus kita semua sadari dalam kehidupan. Janganlah kita semata-mata menyalahkan Tuhan di mana-mana Tuhan yang salah. Seperti himbauan dari PHDI Bali. Waktu ini kita dianjurkan pada saat kita purnama. Nemuin purnama adalah hari suci umat Hindu di Bali dan dimanapun berada. Dan pada hari purnama itu kita dihimbau untuk mengaturkan daksina pejati di Pemerajan Suang-Suang. Kenapa hanya daksina pejati saja yang diri kita sejatinya adalah terlahir dari yatnya? Banyak orang yang malah menyepelekan, bahkan malah mencaci maki himbauan itu, malah menghina orang yang memberikan himbauan itu. Itu mencerminkan orang yang memiliki pengetahuan dan wiweka dharma agama Hindu yang sangat rendah sekali. Di media sosial saya baca, ia tidak terima mengaturkan badan pejati pada hari purnama. Untuk apa? Apakah ada manfaatnya? Ketahuilah wahai saudara, pemerintah tidak ada membuat masyarakatnya menjadi resah. Tidak mungkin keinginan pemerintah itu membuat buruk masyarakatnya, melainkan pemerintah menginginkan masyarakatnya agar terlindung dari wabah, terlindung dari penyakit. Kenapa kita disuruh, dihimbau mengaturkan pejati di Pemerajan kita Suang-Suang? Perlu kita ketahui, sejatinya agar kita ingat ngerti bakti, agar kita ingat nyakupang tangan, agar kita ingat berdoa ke hadapan leluhur kita. Kita sibuk mencari pura di mana-mana, bahkan sampai di luar negeri, bahkan sampai di ujung dunia. Sampai ke India kita cari kuil, sampai ke India kita cari Tuhan, sampai ke luar negeri kita cari Tuhan. Tetapi sayangnya Tuhan yang ada pada diri kita, Tuhan yang ada dekat pada di rumah kita, leluhur yang ada di rumah kita sendiri, kita tidak hargai. Tetapi kita malah pergi mencari Tuhan yang berjauh-jauh, memakan waktu yang begitu lama, memakan uang yang begitu banyak. Ibarat sebuah pemerintah. Di dalam pemerintahan ada yang namanya kepala desa, perbekel, DPR, dan bupati, begitu juga gubernur. Sebelum kita menuju gubernur di kursi yang paling atas, maka apa yang kita lakukan? Maka kita harus menghargai posisi yang ada di dekat kita, yaitu dari kepala desa, dari perbekel, dari pendesa adat yang ada di dekat kita, lalu ke bupati, setelah ke bupati barulah ke gubernur. Inilah struktur yang ada di dunia nyata. Sama juga dengan implementasi dari kehidupan di skala. Sebelum kita mencari Tuhan yang jauh, maka ingatlah Tuhan yang ada pada diri kita sendiri, dan ingatlah pada luhur yang ada di rumah kita sendiri. Kita rugi mencari Tuhan sampai sejauh-jauh, sampai menyeberangi lautan. Tetapi Tuhan yang ada pada pemerajan leluhur kita, yang berstana pada diri kita, kita lupakan begitu saja. Bahkan merajannya sampai lumutan, sampai banyak rumput yang begitu panjang menumbuhi tempat suci pemerajannya. Itulah yang salah dari persepsi kita, itulah yang salah dari pemikiran kita. Agar kita sekarang mulai sadar, mulailah introspeksi diri, mulailah mulat sarira, agar apa yang terjadi di dunia ini cepat berlalu. Itu bukan karena Tuhan, karena kebodohan diri kita sendiri. Sadarlah wahai manusia.
Itulah topik yang kedua mengenai tentang filosofis makna dari yatnya yang mendalam. Lalu yang terakhir adalah topik masalah. Di setiap masalah, disinilah kita mengalami sebuah pemikiran yang salah pula. Ketika kita diterpa banyak masalah yang terjadi di kehidupan sehari-hari, lalu di sanalah kita mulai bosan, lalu di sanalah kita mulai marah, lalu di sanalah kita menganggap bahwa Tuhan benci kepada kita karena Tuhan telah memberikan masalah kepada kita. Itu persepsi kita. Tetapi ketahuilah wahai saudara, sejatinya Tuhan memberikan kita masalah bukan karena Ia benci, bukan karena Ia marah kepada kita, melainkan Ia sayang kepada kita. Dengan rasa sayang itulah Tuhan ingin mengajarkan kita lebih dewasa. Ketika kita sudah memiliki kepribadian yang dewasa, maka kita akan mampu menyelesaikan berjuta-juta masalah dan menganggap masalah itu adalah berkah yang berlimpah yang Tuhan berikan kepada kita untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Di setiap hidup kita tidak luput dengan masalah, baik masalah pribadi yang terjadi di lingkungan, di keluarga, bahkan masalah yang terjadi di diri kita sendiri. Namun, maknailah masalah itu sebagai sebuah landasan pembelajaran, implementasi dari kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana cara kita untuk menyelesaikan segala masalah yang terjadi, agar apa yang kita harapkan dapat kita capai dalam kehidupan kita sehari-hari. Sejatinya masalah itu adalah ujian pendewasaan kepada kita. Sejatinya masalah itu adalah pelajaran yang paling berharga. Itulah guru yang paling berharga. Karena dari masalah kita tahu kebenaran. Dari masalah kita tahu yang mana baik dan buruk. Dan dari masalah kita mengetahui arti sebuah kedewasaan pemikiran yang sejati. Itulah makna dari masalah. Di dunia ini tidak ada yang tidak memiliki masalah. Semua memiliki masalah. Begitupun saya, banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Namun apa yang saya lakukan? Apakah saya harus menangis? Apakah saya harus marah? Siapa yang perlu saya marahi? Apakah diri saya sendiri? Ataukah Tuhan? Ataukah orang yang terdekat? Tidak. Kita tidak perlu menyalahkan diri kita sendiri, bahkan orang lain, bahkan Tuhan itu sendiri. Yang perlu kita lakukan adalah introspeksi diri. Mengingat kesalahan kita dan apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah yang kita alami, masalah yang kita hadapi saat ini. Di setiap masalah, pasti ada jalan keluar, tanpa terkecuali. Tuhan memberikan masalah, namun Tuhan memberikan jalan kepada kita. Ketika kita sudah mulai bosan, ketika kita sudah mulai menyerah dalam masalah itu, maka Tuhan mulai turun tangan untuk membantu masalah kita agar terselesaikan. Maka, ketika kita memiliki sebuah masalah, ingatlah berdoa. Tetapi, jangan pada saat bermasalah saja kalian ingat berdoa. Namun ketika kalian bahagia, ketika kalian berkelimpahan harta, tidak berkekurangan sandang dan pangan, kalian lupa akan berdoa. Kalian lupa akan keagungan Tuhan. Maka di saat kalian lupa, di saat kalian mulai tidak sadar dengan adanya Tuhan, maka di sanalah Tuhan memberikan sebuah masalah agar kita ingat dengan keagungan Tuhan dan ingat dengan Tuhan yang ada pada diri kita, sehingga kita memohon bantuan dari kekuatan dan kepintaran yang dimiliki oleh Tuhan yang maha segalanya. Itulah yang dapat saya sampaikan kepada seluruh umat dimanapun berada. Semoga pada kesempatan yang baik ini, pada pagi hari ini yang penuh akan cerah, sinarnya matahari yang menyinari bumi, ibarat sebuah candra Tuhan, ibarat sebuah ilmu pengetahuan yang memiliki sinar yang begitu dahsyat, sehingga menyinari segala kegelapan yang ada, sehingga seluruh kegelapan menjadi sirna dan terang benderang. Semoga apa yang saya sampaikan ini mampu kita pahami, mampu kita implementasikan dalam kehidupan
sehari-hari sehingga kita mampu menyadari kesalahan yang ada pada diri kita sendiri. Dan yang terlahir di dunia ini adalah orang-orang yang sangat spesial di mata Tuhan, yang sangat sempurna di mata Tuhan. Namun, banyak di antara kita yang dianggap makhluk paling sempurna, yang makhluk memiliki sebuah wiweka, kecerdasan di antara makhluk-makhluk yang lain, yang paling cerdas mengetahui mana baik dan buruk. Sejatinya di saat ini kita semua malah berbalik arah. Kenapa berbalik arah? Karena semua wiweka yang ada pada diri kita bukannya malah menolong diri kita sendiri, bukannya malah memanfaatkan untuk membantu orang lain, malah merusak diri kita sendiri, malah membodohi orang lain. Itulah yang harus kita rubah agar sesuai dengan agama, sesuai dengan ajaran Dharma, sesuai dengan perilaku baik, agar kita mampu menjalani hidup lebih baik lagi, dan Tuhan memberikan segala perlindungannya, segala penerangan, dan segala tuntunannya kepada diri kita, sehingga kita terhindar dari segala perjalanan buruk yang kita dapati di kehidupan yang penuh akan lika-liku ini. Baik, saudara-saudara dimanapun berada, pada kesempatan yang baik ini, pada pagi hari ini, itu yang dapat saya sampaikan kepada seluruh umat sedharma dimanapun berada. Semoga mampu terinspirasi, semoga mampu termotivasi, semoga kalian mampu untuk sadar di dalam diri, agar kalian mampu untuk berpikir bahwa apa yang sejatinya kita lakukan itu adalah salah, dan kini mulai berpikir untuk berbenah diri menjadi kepribadian yang lebih baik lagi. Jika kalian peduli akan video ini, jika kalian ingin semua orang menyadari dirinya sendiri, maka ingatlah untuk membagikan video ini dimanapun, di media manapun, bahkan di seluruh dunia pun. Silahkan bagikan video ini untuk memotivasi seluruh umat dimanapun berada, agar mereka ingat, agar mereka sadar, agar mereka mulai menyadari bahwa apa yang ia pikirkan, agar apa yang ia lakukan itu sejatinya salah, dan mulai membenahi diri menjadi perilaku yang baik, ingat dengan Tuhan, dan selalu mengutamakan jalan Dharma. Ingat, bagikan video ini, share video ini, dan selalu jalani kehidupan yang baik. Jangan pernah lupa akan jalan hidup yang baik. Lupakan semua keburukan yang sudah kita lakukan. Ibarat sebuah air yang sudah mengalir dalam tanah yang tidak mampu kita ambil lagi. Biarkanlah itu diresap oleh tanah, biarkanlah itu hilang dari tanah. Namun jangan kita lakukan hal yang sama, namun lakukanlah hal yang berbeda untuk kebaikan kita bersama. Sekian dari saya Jero Dasaran Alit dari Desa Padak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan dalam hati, mohon dimaafkan karena tidak luput dari kesalahan. Karena saya adalah manusia biasa yang tidak luput dari kekeliruan. Sekian dan terima kasih. Om Awigenam Astu Nam Sida, Om Kesamo Sampurna Yenama, Om Sidirastu dan Astu Astu Yenama, Om Santi, 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 Om.